Community Station. Broadcast, share for goodness. Ya, baik, selamat siang semuanya untuk Elovers yang pada siang hari ini masih terus setia menyimak live kami di E-Station Surabaya. Dan setelah tadi kalian semua sudah menyimak obrolan saya bersama dengan Mas Pram yang membudidayakan ikan cupang hias. Dan pada siang hari ini seperti yang juga sudah kita sampaikan sebelumnya, kita juga kedatangan tamu dari Ombudsman Jawa Timur, di mana kita akan nanti membahas mengenai pengawasan layanan vaksinasi. Ya, kita akan membahas pengawasan pelayanan vaksinasi yang ada di Jawa Timur seperti apa. Dan pada siang hari ini saya sudah bersama dengan rekan-rekan yang ada di Ombudsman Jawa Timur. Ada Mas Fikri Mustafa, ya, dan juga Mas Sidik Aji dari pemeriksa Ombudsman Jawa Timur, ya. Baik, kita langsung saja ke Mas Sidik dan juga Mas Fikri, ya. Kalau dari temanya pengawasan pelayanan vaksinasi, apa saja yang diawasi oleh Ombudsman Jatim terkait pelayanan vaksinasi ini? Oke, selamat siang Mas ya. Oke. Kita dari Ombudsman Jawa Timur dalam konteks vaksinasi ini perlu melakukan pengawasan, ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu lah, Barangkali belum ada yang mengenal Ombudsman, kan begitu ya. Kita ini sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik. Nah, jadi pelayanan publik itu urusan orang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari lahir sampai dia mati, kan begitu ya. Bahkan setelah mati pun di situ masih ada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ada jasa publik, ada barang publik, ada administrasi. Nah, vaksin ini adalah bagian dari barang publik. Nah, maka dalam proses penyelenggaraannya itu kita bolehlah percaya bahwa ini sudah ada petunjuk teknisnya dengan baik. Namun demikian percaya boleh, tetapi kontrol itu perlu, kan begitu ya. Jadi harus kita kontrol pada proses pelaksanaannya itu begitu. Nah, kenapa itu mesti diawasi? Untuk menghindari adanya potensi maladministrasi, begitu ya Mas. Ya, maladministrasi itu adalah perbuatan melawan hukum dalam hal penyelenggaraan pelayanan publiknya itu. Misalnya ada potensi penyimpangan prosedur selama penyelenggaraan vaksinasi ini, mulai dari pendataannya, bisa jadi mungkin distribusinya, atau mungkin pada proses pelaksanaannya di lapangannya itu sendiri. Itu ada potensi maladministrasi yang mesti diawasi. Terus kemudian mungkin tidak mendapatkan pelayanan. Potensi yang lain adalah tidak mendapatkan pelayanan vaksinasi. Potensi selanjutnya adalah mungkin mendapatkan pelayanan akan tetapi tidak patut, misalnya ya. Nah, jangan sampai kita menjumpai tindakan yang tidak patut dalam pemberian pelayanan itu. Misalnya ya memperlakukan peserta ini dibentak dan lain sebagainya. Sama yang terakhir mungkin potensi-potensi yang lain adalah soal kompetensi dari penyelenggaranya itu sendiri, begitu ya. Ya, jadi jangan sampai ada istilahnya malpraktek lah. Kalau ini maladministrasi, tetapi dalam hal pelaksanaannya itu jangan sampai terjadi misalnya malpraktek. Nah, itu hal-hal yang mesti kenapa itu mesti diawasi oleh ombudsman, begitu ya. Oke. Memang kita belum bicara soal temuan ya, karena memang minim sekali masyarakat yang hari ini melapor ke ombudsman terkait ini. Akan tetapi kita sudah memulai untuk menginisiasi. Kemarin di bulan kemarin lah kita turun ke lapangan, artinya kita ke Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas di Surabaya. Pada saat itu tahapnya masih tahap pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan. Jadi pemberian vaksin ini kan dilakukan secara bertahap ya. Ada timeline-nya begitu. Tahap pertama kemarin itu untuk petugas pelayan kesehatan, terus tahap kedua adalah petugas pelayan publik, Yanblik sama lansia, dan nanti ke depan setelah ini beres ada untuk apa itu masyarakat umum yang rentan begitu. Nah, proses-proses itulah yang nanti mesti diawasi. Mulai dari pendataannya, distribusinya,
pelaksanaannya dan pengelolaan pasca, misalnya soal urusan limbahnya bagaimana itu ya, terus kemudian ketika ada kejadian ikutan penyerta atau istilahnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu juga mesti ada akses pelayanan yang mesti diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau ombudsman ini meskipun belum ada temuan, kita memang orientasinya bukan mencari-cari masalah, bukan mencari-cari temuan, tetapi kita berharap mikirnya itu syukur-syukur nanti nggak ada temuan begitu. Ya. Makanya itu adalah kegiatan kita sharing hari ini adalah upaya juga untuk istilahnya ngasih warning lah kepada penyelenggara supaya hati-hati loh, kalian ini bekerja tidak diawas tidak seenaknya, ada yang mengawasi begitu ya. Yang bisa mengawasi itu siapa dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik? Ombudsman, masyarakat itu sendiri, masyarakat itu juga pengawas eksternal sama DPR begitu ya. Nah, jadi supaya program ini jalan dengan baik begitu. Tapi kita juga yakin bahwa penyelenggara ini sebenarnya sudah ada ikhtiar untuk mungkin bekerja sesuai dengan petunjuk sebagaimana mestinya begitu kira-kira Mas. Iya, baik. Kemudian Mas Fikri tadi disampaikan mengantisipasi adanya malpraktek ya atau maladministrasi begitu. Dan sepanjang program vaksinasi ini disampaikan oleh Mas Fikri masih belum ada aduan-aduan dari masyarakat juga ya sejauh ini ya. Belum secara langsung begitu, tetapi sedikit banyak kita sebenarnya sudah ada temuan. Nanti bolehlah kita berbagi gitu ya. Iya. Nah, temuan-temuan yang sudah didapatkan oleh Ombudsman ini akan sifatnya bagaimana? Ditindaklanjuti atau di cross check ulang ke pihak penyelenggaranya atau bagaimana Mas Fikri? Yang penting dari temuan itu ada upaya tindakan korektif dari penyelenggara. Bagaimana supaya ada tindakan korektif? Maka temuan itu mesti kita sampaikan kepada penyelenggara. Kita ada nara kontaknya bahkan dengan kepala dinas kesehatan di Jawa Timur ya. Saya pikir mereka pastilah mau untuk memperbaiki misalnya temuan-temuan yang itu mesti dilakukan tindakan korektif. Nah, soal misalnya pendataan soal pendataan itu memang pada saat kita turun ke lapangan dulu itu banyak dari 9 puskesmas yang kita teliti di Surabaya misalnya hanya satu yang bisa memenuhi target, sementara yang lain itu belum. Misalnya targetnya itu sekian ratus orang, tetapi pada saat hari kita turun ke lapangan itu baru ternyata tidak sesuai harapan. Itu ada banyak faktor sih, ada banyak faktor. Ada itu bisa jadi karena faktor data atau bisa jadi karena faktor ini masyarakat pesertanya kurang tertib untuk datang. Jadi mereka itu pengennya datang pada saat injury time begitu ya. Jadi makanya sebenarnya itu bisa diupayakan percepatan, tetapi kan numpuk di akhir nanti kalau semuanya di akhir begitu. Dan yang kita soroti kemarin adalah pada tahap pertama saja itu kan segmennya masih tenaga kesehatan kan ya, masih tenaga kesehatan. Nah, tetapi kok ada banyak juga tenaga kesehatan yang kayaknya tidak aktif untuk istilahnya semangat datang ke tempat vaksin. Ini kan juga menjadi contoh kalau tenaga kesehatannya saja itu untuk datang ke tempat vaksin kok kayaknya malas-malasan misalnya, apalagi masyarakat yang istilahnya figurnya mereka adalah tenaga kesehatan dalam hal ini yang seharusnya menjadi contoh kan begitu. Nah, itu yang kita himbau kepada para pimpinan di istilahnya para peserta di mana dia bekerja itu supaya istilahnya cobalah kasih contoh yang baik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan program vaksin ini. Itu yang pertama ya, soal atau masalah teknis yang lain misalnya soal jaringan internet yang waktu itu kita lihat ada pernah mengalami tidak lancar begitulah tidak lancar. Kita tanya kenapa nggak lancar, sebenarnya kita ini dari pihak puskesmas ya, kita ini sangat tergantung dengan penyelenggaraan layanan akses internet yang disediakan oleh Kominfo waktu itu begitu. Sementara mereka tidak diperkenankan untuk membuat layanan internet sendiri, untuk mengakses internet sendiri. Istilahnya pengadaan jaringan internet sendiri begitu. Sementara Kominfo pada waktu itu tidak selancar yang diharapkan begitu. Nah, tapi hal-hal teknis itu saya pikir sekelas Pemkot Surabaya bisa ngatasi lah untuk urusan jaringan. Masa untuk urusan seperti itu akan terus-terusan menjadi masalah kan begitu. Benar. Dan lain-lain lah ya. Sama mungkin soal ini kita lihat soal kartu
setelah orang divaksin itu kan mestinya ada akses kontak. Kalau misalnya nanti saya mengalami gejala, menghubungi siapa itu jelas harusnya. Jangan cuma call center atau jangan apa. Nah itu harus jelas. Kemarin ada kita temui masih belum mencantumkan kontak seperti itu. Nah sama kita juga kemarin pernah diskusi dengan Komda KIPI Jawa Timur yang mengatakan kalau atau menurut pengalamannya dia selama ini pemerintah kabupaten itu kayaknya belum mengalokasikan dana. Misalnya ada kejadian KIPI berat, nah, KIPI itu ada tingkatannya. Nah, jadi ketika ada KIPI berat, itu mestinya pemerintah daerah juga mengalokasikan dana untuk meng-cover itu. Sementara ini kan semuanya dilarikan ke RS Sutomo. Begitu ya, katanya sih begitu kemarin. Jadi himbaunya supaya pemerintah daerah juga mengalokasikan dana untuk warganya ketika pasca imunisasi ini mengalami KIPI berat misalnya. Kita kan nggak mau hal-hal yang buruk terjadi. Jadi mestinya itu ada keterpanggilan dari pemangku kebijakan untuk itu memang amanah peraturan amanah aturan ya Permenkes soal itu amanah supaya memang pemerintah daerah itu juga bertanggung jawab untuk membiayai ketika ada KIPI berat dan lain sebagainya itu. Dan temuan-temuan yang lain Mas, nanti kalau saya ingat nanti akan saya lagi. Ya itu kira-kira. Tapi Mas Firky dan juga Mas Sidik ya, kalau melihat respon dari masyarakat ya, tadi disampaikan bahwa mungkin karena sosialisasinya yang kurang, sehingga akhirnya masyarakat minim ya untuk yang datang ke puskesmas. Tadi disampaikan dari 9 puskesmas hanya 1 yang memenuhi sasaran, memenuhi target, yang lainnya tidak. Ya kan ini bisa jadi sosialisasinya kurang, atau mungkin saya masih melihat di sekitar lingkungan saya itu masih banyak yang takut-takut Mas Fikri, terutama yang lansia. Nanti kalau misalkan saya divaksin, ada yang langsung meninggal karena TB tadi ya disampaikan. Nah, apakah dari Ombudsman juga menjembatani ya agar masyarakat ini lebih aware lagi, tidak punya rasa takut dan khawatir ketika akan divaksin begitu, sehingga kalau tadi disampaikan mungkin diberikan contoh ya dari tenaga medisnya untuk datang divaksinasi, tidak takut dan sebagainya, itu merupakan salah satu contoh. Dari Ombudsman apakah juga melakukan hal yang sama, membantu mereka agar masyarakat lebih proaktif gitu ya untuk vaksinasi? Posisi kita sebagai pengawas ya, tentu kita tidak melakukan yang bukan menjadi tupoksi kita untuk mensosialisasikan begitu. Tetapi kita mendorong dan kita sangat mendukung bagi penyelenggara dalam hal ini leading sektornya adalah di kesehatan ya, orang-orang kesehatan ya, supaya istilahnya meyakinkan masyarakat. Ini kan program pemerintah, hajat pemerintah yang ikhtiarnya itu adalah untuk hal-hal yang baik begitu ya, mencegah COVID dan memastikan supaya ini benar-benar aman begitu. Jadi sosialisasi itu saya kira adalah bagian dari pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau sosialisasi ada nilai tambah lah ketika orang itu ngasih pelayanan dengan meyakinkan orang. Syukur-syukur begini, kalau di Surabaya itu untuk yang lansia itu difasilitasi kendaraannya mulai dari yang diakomodir dengan RT misalnya ya. RT mendata orang-orang tua yang orang lansia yang sudah siap vaksin, dijemput atau paling tidak disuruh berkumpul di mana di RT sempat itu, kemudian diangkut oleh atau mungkin di balai RW begitu ya? Iya, oleh kendaraan yang memang difasilitasi oleh Pemkot ke Vaskes, ditungguin sampai selesai. Terus kemudian nanti diantar pulang. Nah itu adalah pemberian proses-proses pelayanan yang saya rasa lebih meyakinkan masyarakat supaya mereka juga tidak ogah-ogahan begitu. Nah, meskipun pada akhirnya soal tadi yang saya sebutkan tidak memenuhi target, mungkin pada akhirnya akan memenuhi target. Tetapi kan dalam hal pemenuhan target ini kita tidak ingin istilahnya numpuk di akhir begitu atau ini kan timelinenya sudah terus berjalan ya, karena dari segmen penyelenggara petugas kesehatan ini harus segera tuntas karena nanti kita harus menghadapi segmen selanjutnya ya ini petugas pelayanan publik, TNI, Polri dan juga orang lansia. Dan ditunggu lagi penyelesaian untuk vaksinasi di tahap selanjutnya, timeline selanjutnya begitu kira-kira. Iya. Dan untuk program vaksinasi ini kan levelnya sudah Jawa Timur ya, provinsi ya Mas Fikri ya. Dari Ombudsman Jatim sendiri selain di Surabaya, daerah-daerah mana saja yang sudah dilakukan pengawasan terhadap program vaksin ini di Jawa Timur? Ya, tugas kita di Ombudsman ini
cuma ada 9 orang ya Oh. memeriksa. Tetapi enggak apa-apa, artinya kita juga tetap misalnya ada masyarakat yang mengadu mengenai itu, akan tetap apa istilahnya kita bantu untuk masalahnya di mana begitu ya. Misalnya soal komunikasi tidak mendapatkan pelayanan dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, kontak ke nomor kami misalnya di 08111263737 menyampaikan masalahnya. Ini tadi sebelum saya datang ke station, saya juga posting story. Mohon masukan atau temuan lapangan barangkali bisa aku sampaikan pada kesempatan ini begitu. Ya sudah ada beberapa orang yang ngontak ke saya begitu ya. Itu mereka posisinya ada yang di Trenggalek sana misalnya. Nah, ya itu juga masukan untuk kita sampaikan di sini nanti. Nah, ada informasi yang katanya ada istilahnya kejadian pasca imunisasi, tetapi saya dapat informasi kalau ternyata itu sudah tertangani. Nah, berarti kan kita anggap itu case close lah ya, artinya masalah sudah selesai begitu. Oke. Dan Surabaya sudah, istilahnya sudah maksudnya lebih fokus ke Surabaya ya. Di daerah-daerah seperti yang disampaikan Trenggalek ini bagaimana bentuk pengawasan dari Ombudsman di luar Surabaya? Apakah akan diturunkan timnya ke sana? Atau bagaimana bentuk penanganannya? Bila diperlukan ya. Tetapi dengan kita berkontak dengan arah hubung, misalnya dengan kepala dinas yang ada di sana, dan ketika mereka sudah menyampaikan, kalau misalnya ada temuan nanti mereka sudah menyampaikan tindakan korektif, tidak melulu kita harus turun tangan, Pak. Jadi kadang koordinasi saja sudah cukup. Nah, begitu. Kadang menjadi atensi atau perhatian dari penyelenggara layanan itu kadang sudah cukup begitu ya. Nah, tapi itu informasi yang didapatkan dari penghubung tadi itu langsung dikoreksi ke yang memberikan informasi itu ya, Mas Fikri ya? Iya, jadi apa benar-benar sudah memang tertangani atau bagaimana itu biasa dikonfirmasi ulang begitu? Ya, jadi misalnya apakah laporan yang disampaikan itu cuma sifatnya ABS, asal Bapak senang, begitu ya. Jadi memang harus kita konfirmasi ke orang misalnya si korban langsung misalnya. Nah, itu juga proses pemeriksaan yang biasa kita lakukan seperti itu. Kita tidak melulu percaya dengan laporan-laporan baik yang disampaikan oleh penyelenggara. Di sini di tempat kami udah baik semuanya, baik begitu. Tetap kita konfirmasi ke yang bersangkutan begitu. Bagaimana, apakah sudah dapat penyelesaian atau belum? Itu kira-kira nanti kalau misalnya ada orang-orang lapor begitu ya. Selain itu adalah kegiatan ke depan, insya Allah ya kalau jadi misalnya, kalau di ACC Pusat memang kita mau menyelenggarakan kajian ke depan. Makanya pada kesempatan hari ini nanti barangkali ada masyarakat yang bisa ngasih masukan ke kita begitu. Kajian kita itu nanti adalah potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan dan distribusi vaksinasi COVID di Provinsi Jawa Timur. Jadi kita mau mengkaji itu. Jadi soal distribusi ini apakah ada potensi maladministrasi apa tidak? Misalnya kan distribusi itu harus menjamin kualitas dari keamanan vaksin gitu ya. Harus selama perjalanan itu suhunya tetap berada suhu yang ditentukan. Nah, kita akan melakukan kajian seperti itu. Terus apakah misalnya itu tadi orang-orang standar pelayanan yang di ruang vaksin itu ya misalnya. Apakah memang sudah sesuai dengan standar apa belum begitu? Standarnya apa misalnya? Soal nomor antrian atau ruang tunggu yang harus dibedakan dengan antrian masyarakat rumah sakit biasa, maksudnya di satu rumah sakit, di satu puskesmas, antriannya harus dibedakan antara pasien umum dan vaksinasi dan peserta vaksinasi begitu misalnya. Apakah standar pelayanannya itu terinformasikan dengan baik? Soal prosedur, ada istilah meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, begitu ya. Nah, itu kan meja 1 itu meja yang fungsinya untuk apa? Nah, itu apakah sudah terinformasikan dengan baik apa belum? Meja registrasi, meja screening, meja vaksinasi, sama yang terakhir itu ketika meja keempat itu terakhir ya. Baik. Baik, Mas Friki tadi disampaikan ada semacam itu ya, kajian-kajian ya untuk distribusi masalah vaksinasi dan sebagainya. Rencana. Itu estimasi ada di bulan apa nantinya? Mudah-mudahan Mei Juni ini. Setelah Lebaran berarti ya? Kira-kira dalam waktu dekat inilah. Syukur-syukur April ini sudah kita bisa mulai. Makanya itu kita perlu masukan misalnya informasi awal lah paling tidak dari masyarakat, nanti bisa ngasih masukan. Ini loh ada apa? Kan ada banyak metode ya. Nanti kita melakukan
kajian ini bisa kita wawancara dengan si peserta, dengan penyelenggara juga begitu. Baik. Elover semuanya, Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar, atau mungkin masukan-masukan yang seperti disampaikan oleh Mas Fikri ya, melalui WhatsApp A-Station Surabaya di 081361861247. Sekali lagi buat Elover semuanya yang pada siang hari ini menyimak perbincangan saya bersama rekan-rekan dari Ombudsman Jawa Timur, ada Mas Sidik dan juga Mas Fikri yang akan menyoroti mengenai pengawasan pelayanan vaksinasi. Silakan untuk Elover semuanya yang ingin berinteraksi bisa menggunakan line WhatsApp A-Station Surabaya di 081361861247. Namun kita akan break dulu sebentar karena kita akan segera kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. We are here to accompany you, provide benefits and convey kindness to everyone. A-Station, broadcast, share, for goodness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali, saya Sudiro Usodo akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman paralegal LLB NU terkait dengan putusan pidana Sugit Nur Harja. Rekam jejak putusan pidana Sugit Nur Harja di dalam melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Dan lagi-lagi yang diserang itu adalah selalu tokoh-tokoh NU, aktivis NU, ulama NU. Saudara-saudara sekalian, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dijatuhkan dibacakan pada 3 Maret 2020, Sugit Nur Harja telah divonis dengan putusan pidana penjara selama 10 bulan. Ya, perintahnya adalah penjara. Dan itu harus dieksekusi oleh jaksa penuntut umum, tapi faktanya tidak dilakukan eksekusi. Selanjutnya, Sugit Nur Harja dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang diserang dengan ujaran kebencian melalui media elektronik adalah generasi muda NU, dan putusannya adalah 1 tahun 6 bulan dan dilakukan upaya hukum. Tetapi dalam amar putusan itu tidak memerintahkan kepada Sugit Nur Harja untuk segera ditahan. Padahal mestinya putusan yang kedua ini itu harus lebih keras, bahkan penjatuhan pidananya harus ditambah 1/3, ya kan, dan harus dilakukan penahanan supaya apa? Supaya tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Yang kedua ini yang menjadi pertimbangan kenapa dia harus ditahan, karena dia residivis pada putusan yang pertama. Karena tidak dilakukan eksekusi oleh jaksa penuntut umum dan tidak dilakukan penahanan, sehingga dia melalang buana dari sana kemari dan melakukan propaganda, ujaran kebencian. Dan repotnya itu disambut baik oleh beberapa tokoh, termasuk Profesor Dr. Reffi Harun. Dia adalah seorang ahli hukum tata negara, mestinya tahu bahwa orang ini adalah residivis. Ya kan, kenapa masih dipancing-pancing dengan NU dan lain sebagainya, sehingga sekarang menjadi masalah. Sehingga adanya ujaran kebencian yang berikutnya, yang ketiga ini, barulah dilakukan upaya hukum upaya penahanan oleh Mabes Polri terkait laporan beberapa ulama NU, kiai NU, generasi muda NU, santri NU dan lain sebagainya. Mestinya yang dilaporkan itu adalah tidak hanya sebatas Sugit Nur, tetapi juga akun daripada Reffi Harun. Apakah betul itu akun itu dikuasai oleh Reffi Harun dan sebagainya, itu persoalan lain. Sekarang yang kita jawab itu adalah terkait dengan akumulasi putusan pidana dan Sugit Nur Harja. Yang pertama adalah putusan 10 bulan. Yang kedua, ini masih belum inkrah, punya kekuatan hukum tetap 1 tahun 6 bulan. Seandainya nanti ada putusan Mahkamah Agung, yaitu upaya hukum kasasi inkrah, misalnya tetap 1 tahun 6 bulan, maka ini harus diakumulasikan. Lah, sekarang ini dia sudah dilakukan upaya penahanan di dalam perkara yang Jakarta, sehingga perkara yang pertama dan kedua dia belum menjalani hukuman sama sekali. Sehingga nanti perkara yang ketiga ini ketika menjadi ada putusan, maka dia akumulasi. Misalnya kalau perkara yang ketiga ini dia 3 tahun, maka ditambahkan dengan 10 bulan dan ditambahkan lagi dengan 1,5 tahun. Maka itulah putusannya, Sugit Nur Harja harus menjalani pidana
akumulasi dari semua perbuatan yang telah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-Station, broadcast, share for goodness. Ya, baik lovers semuanya, kembali lagi kalian menyimak live kami di media sosial E-Station Surabaya, ada di YouTube, kemudian di Facebook, Twitter, Instagram dan juga Twitch. Dan kami masih memberikan peluang untuk lovers semuanya untuk berinteraksi bersama kami, menyampaikan masukan, pendapat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan vaksinasi di Jawa Timur. Umumnya Anda bisa menyampaikannya masih di line WhatsApp E-Station Surabaya 081361861247 ya. Kemudian Anda juga bisa memberikan like, subscribe ya, dan juga share di YouTube kami tentunya. Kalau Anda mungkin masih belum berani untuk menyampaikan pertanyaan, komentar serta pendapat-pendapat Anda. Dan setelah tadi lovers semuanya sudah mendapatkan penjelasan yang cukup panjang dari Mas Fikri, mungkin giliran Mas Sidik ya sekarang yang akan memberikan penjelasan untuk lovers semuanya, biar cover board set ya, biar sama-sama seimbang pemberian penjelasannya. Mas Sidik, kalau disampaikan tadi untuk masalah vaksinasi ya, ada apa ya, beberapa temuan-temuan ya dari Ombudsman yang kemudian nantinya akan di cross check langsung ke tempat kejadiannya begitu. Nah, bagi mereka yang ternyata tidak tidak melakukan penanganan seperti yang diharapkan. Nah, ini apa? Apakah ada bentuk sanksi kah atau hanya warning peringatan saja kah atau bagaimana Mas Sidik? Terima kasih. Gini, Ombudsman itu memang tidak diberi kewenangan untuk memberikan sanksi. Jadi Ombudsman ini bukan lembaga yang mensanksi. Nah, akan tetapi ketika Ombudsman ini melakukan pemeriksaan, ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan ya kan, ada temuan dan lembaga ini bersalah istilahnya seperti itu. Nah, kami berkewajiban untuk memberikan saran korektif. Nah, saran korektif ini diberikan kepada penyelenggara. Ketika ini tidak dilaksanakan, kita akan berikan saran ke atasannya. Jadi atasannya ini yang berhak untuk memberikan sanksi terhadap si penyelenggara ini seperti itu. Atas rekomendasi dari Ombudsman ya, tadi. Ya, betul. Karena memang kita tidak diberi kewenangan untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara begitu. Ya. Tadi ada maladministrasi dan juga malpraktek ya, Mas Sidik ya. Sejauh ini sudah tahap pertama, sudah masuk tahap kedua ini ya untuk vaksinasi ya. Dan tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol masalah siapa sih yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Tadi ada tenaga medis, kemudian lansia ya. Nah, ini ya berdasarkan pelayanan itu. Dan kita sebentar lagi nih akan menghadapi proses belajar mengajar secara tatap muka. Ya, ini betul. Tentunya prioritasnya juga tenaga pendidik ya. Nah, betul. Ini nanti apakah dari Ombudsman juga akan melakukan pengawasan juga untuk vaksinasi untuk tenaga pendidik ini agar nantinya ketika proses belajar mengajar ini dimulai secara tatap muka, tidak daring lagi, protokol kesehatannya bagaimana sih? Tadi Mas Siki sempat menyampaikan bagaimana? Apakah itu nantinya akan diawasi juga oleh Ombudsman? Tentunya terkait pengawasan vaksinasi kita akan melakukan pengawasan ya, mengawal sejak pertama vaksinasi diberikan yang diawali Pak Presiden kemarin sampai selesai vaksinasi nanti semuanya terdistribusi sampai masyarakat umum. Tentunya kita masih akan melakukan pengawasan seperti itu, mulai dari distribusinya, kualitas vaksinnya sampai nanti hasil limbah vaksinnya itu kita awasi. Nah, yang kajian kita yang akan dilaksanakan kita terkait itu juga terkait pembuangan limbah. Karena itu limbah B3 ya. Nah, itu kan harus dibedakan nih dengan limbah-limbah yang lain. Nah, itu juga harus dikhususkan untuk limbah dari pasca vaksinasi tadi ya. Betul, seperti itu akan dibuang kemana juga nanti ada pengawasannya juga. Betul. Itu nanti masuk di kajian kita yang selanjutnya. Baik. Ada lagi masih tambahkan, silakan. Terkait ini proses belajar mengajar tadi. Proses belajar mengajar mungkin seperti ini.
karena siswa ini tidak bisa diberi vaksin, tentunya pengawasannya itu berkonsentrasi di standar prokesnya. Jadi kalau memang sekolah tatap muka ini akan segera dilaksanakan, untuk masing-masing instansi pendidikan, sekolah-sekolah tentunya wajib melakukan prokes yang ketat, prokes yang baik seperti itu, agar si anak-anak didik kita ini bisa terjaga seperti itu. Meski karena kan memang yang divaksin cuma tenaga pendidiknya, pengajarnya seperti itu. Jadi ini mungkin nanti untuk pengawasannya sejauh mana sih sekolah-sekolah ini menerapkan protokol kesehatan. Betul, ya kalau memang ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, mungkin ini yang jadi temuan-temuan Ombudsman juga ya. Baik. Ini dari beberapa masyarakat yang ada di sekitar saya ini misalkan ya Mas Sidik. Ternyata beberapa bapak-bapak ini menanyakan, ini sebenarnya vaksinnya sudah ada apa belum sih? Ya kan? Terus kok saya belum ada istilahnya pemberitahuan begitu. Terus kalau mau saya mau vaksinasi mau kemana? Nah ini artinya kan informasi, sosialisasi ke bawahnya ini kan masih dirasakan kurang begitu kan. Nah kalau sudah seperti ini apakah Ombudsman juga ikut aware ya gitu ya tentang hal ini? Mas Sidik silakan. Mas Sidik atau silakan Mas Sidik tanggapi. Ya itu memang terkait sosialisasi seperti yang disampaikan Mas Fikri tadi, memang kita tidak mempunyai job untuk job desk untuk di situ ya. Jadi memang itu kewajiban dari instansi penyelenggara sampai tingkatan bawah. Jadi itu wajib memang kalau sampai sekarang ini kan untuk jadwal vaksinasinya sampai tahap lansia ya. Iya, masih lansia. Nah, kemudian itu dari pihak pemerintah khususnya sampai tingkat bawah kelurahan sampai RT itu harusnya memang mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh. Dengan contoh dan memberikan ini sosialisasi kepada warganya, warga masyarakatnya seperti itu. Jadi kita mempunyai kewajiban nih dari masing-masing instansi pemerintah nih sampai tingkat RT, kita mempunyai kewajiban seperti itu. Tapi kan artinya dari Ombudsman sendiri ketika bertemu dengan kasus-kasus seperti itu ya, informasi yang tidak nyampe ini kan paling tidak bisa memberikan masukan, ini loh di sini ternyata nggak nyampe informasinya. Itu bisa dilakukan oleh Ombudsman juga kan? Ya. Soal pengelolaan pengaduan istilahnya, itu juga menjadi salah satu fokus yang akan kita kaji nanti selain daripada yang sudah kami sebutkan. Kenapa pengelolaan pengaduan itu penting? Termasuk soal akses masyarakat untuk mendapatkan informasi begitu ya. Yang pertama soal informasi itu harus memang sampai kepada masyarakat, diupayakan dengan cara sosialisasi dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah selain daripada pemberian informasi, layanan pengaduan atau pengelolaan pengaduan itu adalah untuk sebagai feedback balik. Misalnya layanan pengaduan itu adalah, kami percaya itu adalah sebagai instrumen evaluasi istilahnya. Kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses hajat ini juga begitu ya. Mulai dari pendataannya dan tadi itu misalnya kanal pengaduan yang efektif nanti seperti apa. Apakah sudah istilahnya nyampe ke mereka apa belum begitu kira-kira. Ya kita berharap dari penyelenggara ini memang memberikan kanal seluas-luasnya begitu ya, melalui medianya begitu. Dengan cara apapun ya. Melalui media-media, gemar sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, supaya juknis atau petunjuk teknis ini tidak hanya disimpan di laci petugasnya saja begitu. Nah, ini juga menjadi konsumsi bagi orang luar. Bagaimana cara mengakses ketika saya ini merasa seharusnya menjadi sasaran dari program vaksin ini, akan tetapi kok saya tidak ikut. Nah, bagaimana supaya bisa masuk menyusul begitu misalnya. Sudah nyampe enggak informasi itu ke masyarakat begitu. Tapi saya rasa sepertinya sudah bisa itu. Hari ini kayaknya sudah bisa ya melalui aplikasi yang istilahnya pikir ya. Pikir kalau nggak salah. Nah, melalui aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara itu mereka juga sudah bisa istilahnya pendataan itu dilakukan secara top down dan di cross check bottom up begitu. Jadi top down itu sudah punya datanya, data-datanya. Tetapi bottom up dari bawah ke atas itu juga mesti di cross check. Nah, ada istilah seperti itu. Oke. Iya, baik. Mas Fikri, terakhir ada yang ingin disampaikan terkait pengawasan pelayanan dari vaksinasi ini. Mungkin bisa perwakilan Pak Sidik atau Mas Fikri, silakan.
banyak hal. Yang pertama tadi kepada masyarakat supaya juga aktif untuk menyampaikan istilahnya temuan-temuan gitu. Ada informasi kita tampung. Syukur. Tetapi kalau di Ombudsman itu informasi itu yang paling penting adalah harus nyampe dulu ke penyelenggara. Kalau penyelenggara istilahnya tidak menanggapi, baru laporkan ke Ombudsman. Tetapi untuk kali ini vaksin atau misalnya nanti ada laporan, tidak apa-apa langsung ke misalnya ke Ombudsman, itu juga tidak apa-apa. Artinya kalau memang itu ada sifat kedaruratan, nanti tidak apa-apa disampaikan langsung ke Ombudsman. Yang pertama itu ya, supaya aktif menyampaikan masukan, turut mengawasi juga. Dan bagi penyelenggara juga yang paling penting adalah memberikan itu tadi, mensosialisasi standar pelayanannya itu seterbuka mungkin begitu ya. Alurnya begitu, akses kontak ketika misalnya masyarakat mengalami gejala itu harus menghubungi siapa begitu, mengalokasi dan pemerintah mengalokasikan, harapan saya bisa mengalokasikan dana ketika ada kejadian pasca imunisasi itu tadi begitu. Ya intinya sesuai dengan petunjuk teknis itu berjalan dengan sesuai dengan pada koridornya begitu. Kita harapannya kita seperti itu ya. Jadi urusan ini segera kelar, nanti ganti urusan lain begitu kan. Baik, Mas Fikri. Terima kasih. Mas Sidik, terima kasih ya sudah hadir ke Studio E-Station Surabaya. Dan elovers semuanya, demikian tadi perbincangan saya bersama rekan-rekan dari Ombudsman Jawa Timur. Ada Mas Fikri Mustafa dan juga Mas Sidik dari Ombudsman, dari pemeriksa ya, pemeriksa Ombudsman Jawa Timur terkait pengawasan pelayanan vaksinasi di Jawa Timur. Terima kasih juga bagi lovers semuanya yang sudah memberikan like, subscribe dan juga share terkait obrolan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat, kita ambil yang bermanfaat, kita buang yang tidak bermanfaat. Saya Rizky Setiawan pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.